Ya, kali ini saya akan mencoba melakukan bimbingan mengenai laporan PKL ya di bidang tata niaga. Di sini saya akan melihat dulu panduan yang dikeluarkan oleh kami. Ya, jadi laporan PKL itu terdiri dari 1.1 ya, berupa bagian awal. Nah, terdiri dari lembar sampul, lembar judul, lembar pengesahan, surat keterangan selesai PKL, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Nah, selanjutnya inilah keterangan lembar sampul ya. Nah, ini nggak usah lagi, pokoknya bagian 1.1 yang tadi isinya, sekarang 1.2 bagian isi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, yang terdiri dari 1.1 latar belakang, berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan PKL yang diambil. Nah, kita ceklah dahulu laporan PKL mahasiswa ini. Nah, ini laporan PKL-nya, saya besarkan dahulu supaya kelihatan. Ditulis oleh si apa namanya nih, Sesha Praditya. Nah, kita lihat dia mengenai textbook temanya. Nah, kita lihat di sini dulu bagian 1. Nah, bab 1 pendahuluan. Ini kok spasinya lebar sekali ya. Coba saya lihat dulu ya. Nah, di sini harus ada yang disebut dengan temanya apa. Oke, kita lihat. Dalam rangka menunjang aspek keahlian. Kenapa seperti ini? Kita tarik aja lagi. Nah, aspek keahlian profesional jurusan administrasi niaga telah menyediakan sarana prasarana tersebut. Coba saya undo dulu atau ada yang terpotong. Kok nggak nyambung sekali bunyinya. Dalam rangka menunjang aspek keahlian profesional jurusan administrasi niaga, Teknik Negeri Medan telah menyediakan sarana prasarana tersebut. Apa maksudnya ini sarana prasarana tersebut? Terus disambung dengan hanya menunjang aspek. Ini coba kamu perbaiki ya. Saya tidak paham ini kalimatnya. Jadi laporan PKL ini termasuk karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah itu mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, bukan bahasa yang di copy paste ataupun dipotong-potong. Nah, sementara itu dalam dunia kerja dibutuhkan keterpaduan antara pengetahuan antara teori akan teori yang didapat pelatihan praktek di lapangan untuk memberikan. Nah, ini jadi satu paragraf ini perbaiki dulu kalimat bahasanya ya, yang baik dan benar. Saya tidak paham bahasanya, bahasa Indonesianya ya. Praktek kerja lapangan merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Praktek lapangan kerja ini ya, ini jadi kamu bedakan apa itu lapangan kerja sama dengan kerja lapangan. Jadi PKL praktik kerja lapangan, bukan PLK praktik lapangan kerja. Jadi perbaiki ya. Bagi mahasiswa, pengalaman yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan menunjang karir dalam berprofesi. Apa maksudnya dalam berprofesi? Ya, dalam bekerja ya, itu lebih bagus. Penulis melakukan
kegiatan praktik lapangan. Nah ini juga ya, kenapa berulang-ulang? Praktik lapangan kerja ini kan kalau disingkat menjadi PLK, sementara yang dilakukan PKL, praktik kerja lapangan. Ya, coba perbaiki. Nah, ini ya bolehlah ya. Tapi ini harusnya kalau kita lihat di panduan itu di bagian dari 1.2, pelaksanaan memeluat waktu dan tempat pelaksanaan PKL, bukan di bagian dari 1.1. Ya, untuk apa melakukan sesuatu yang berulang-ulang? Perusahaan ini bergerak di bidang penerbitan, menayangkan berita daerah sedang terjadi di Indonesia, dapat dilakukan wawancara ataupun meliputi kejadian yang telah ikut meliputi. Jadi bedakan juga pengertian meliputi dengan meliput. Ya, meliput itu berbeda, tidak sama dengan meliputi. Ya, kamu perbaiki. Diolah para redaktor, bukan redaktur ya. Setahu saya bahasa Indonesia yang benar itu adalah redaktur. Nah, tulisannya bukan tor. Nah, yang sudah profesional agar bisa ditelaah. Apa ini maksudnya? Ditelah oleh masyarakat. Nah, telah itu yang betul adalah telaah, tetapi koran atau news bukan ditelaah sama masyarakat. Masyarakat tuh membaca, ya, bukan menelaah. Beda arti menelaah dengan membaca. Ini mengidentifikasikan pada bagian redaksi mana yang tugas dilaksanakan di dalamnya adalah mengidentifikasikan pada bagian redaksi yang mana tugas yang dilaksanakan di dalamnya adalah berhubungan dengan artikel ekonomi dan investasi dini. Ya, oke. Nah, terus dini dan memperluas temanan. Nggak ngerti saya ini ya. Coba ini kalimat kamu ini amburadul sekali, tiba-tiba masuk kemari. Ini coba buat runtutannya. Jadi kalau apa ya, kalau menulis pendahuluan karya ilmiah itu bentuk piramida terbalik. Satu bagian cerita dulu yang paling umum, baru cerita yang lebih khusus. Nah, mengeruncing lagi menjadi yang khusus. Di sini artinya apa? Temanya sudah mulai kelihatan. Aduh, oke. Ini kamu perbaiki dulu ya. Bab 1-2. Enggak, bagian 1-2. Pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini baru kau buat. Tempat pelaksanaannya di mana? Enggak ngerti tadi di koran. Mana yang betul? Tempat pelaksanaan masa di PD Pasar? Tadi di koran Tribun, atau saya yang salah? Coba ya, ini asal atau ya, tengoklah dulu judulnya apa tadi. Judulnya penerbitan berita Tribun, berarti di koran Tribun. Masa tiba-tiba ada PD Pasar? Apa hubungannya PD Pasar dengan Tribun? Ini salah. Ini juga salah, masa Tribun tapi ceritanya PD Pasar. Baru tempat pelaksanaan PKL. Oke, baru 1-2. Ini dia kan pelaksanaan. Baru tujuan. Apa tujuan PKL ini? 1.3. 1.3. Ini tiba-tiba 1.4. Aduh. Ini 1.3. Baru sesudah 1.3 nanti di 1.4 baru manfaat. Nah, ya. Topik tujuannya itu berisi apa, topik atau tema yang diambil.
manfaatnya apa, baru 1.5 Cystopictica. Ini cobalah jadi nanti di 1.3 tujuan, harus jelas mana tujuan dari apa menjadi tema atau topik utama dari PKLmu. Tadi saya lihat ada mengenai Facebook, itu kenapa? Jadi ini juga menjadi poin di titik 1.1. Kenapa mengambil Facebook? Baru 1.4 manfaatnya apa gitu. Nah, di manfaat ini ada bagi penulis, bagi polmed, bagi institusi perusahaan ya. Nah, satu lagi terakhir itu adalah 1.5. 1.5 itu namanya Cystopictica. Rincian isi dari bab per bab yang akan kamu tulis. Barangkali itu saja dari saya, kamu perbaiki lagi, nanti kamu kirim perbaikannya. Terima kasih.